ya kalau dalam proses pembelajaran itu pastilah ada kendala-kendala tertentu. Jadi tujuannya kita hari ini mau mendiskusikan tentang Jadi untuk supervisi yang ibu lakukan di kelas saya itu saya menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. bagus tuh diferensiasi. Terus yang menjadi kendala Iya, kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan pasti si anak itu pasti menghasilkan sesuatu ya, baik itu prosesnya, kemudian konten maupun suatu produk kan dari hasil belajarnya itu. Nah, kan kalau misalnya di materi saya ketika besok nanti di supervisi kan mengenai tumbuhan ya. Kalau misalnya biologi kan pasti harus ada sesuatu yang ditayangkan, misalkan berupa dari YouTube ya. Misalkan makhluk hidup itu kan bergerak gitu ya Bu. Nah, jadi kendala di sini itu kan kalau misalnya di pembelajaran berdiferensiasi pasti itu akan menghasilkan suatu yang tadi saya jelaskan, itu baik konten, proses maupun produk. Nah, kendalanya kalau misalkan di pembelajaran berdiferensiasi pasti si anak itu kan tidak semuanya mempunyai fasilitas yang mendukung terhadap proses pembelajaran itu Bu. Itu yang membuat saya bingung. Terus ukuran dari keberhasilan Bu Devi kan Bu Devi ingin menyajikan pembelajaran secara diferensiasi. Tadi Bu Devi sudah menjelaskan pembelajaran diferensiasinya melalui bisa melalui konten, bisa melalui proses, bisa melalui produk. Nah Bu Devi lebih menekankan yang jadi masalah tuh di diferensiasi produk. Iya, Ya. Ukuran keberhasilannya anak tersebut sudah mampu memenuhi diferensiasi produk menurut Bu Devi. Jadi kalau misalnya dilihat dari ukuran ya, kalau misalnya ukuran yang saya sudah lakukan itu kan belum maksimal ya Bu, mungkin sekitar di angka 5 ya. Makanya saya dengan Ibu berbicara sebelum di supervisi. Mungkin dengan kendala yang sudah saya utarakan ke Ibu, mungkin dari harapan saya itu bisa naik, misalnya bisalah dapat 8 atau 9. Jadi skalanya dari 5 ingin jadi 8 atau 9. Itu standar keberhasilannya menurut Bu Devi kalau misalkan pembelajaran diferensiasi berbasis produknya sudah terlaksana. Ya, nah sekarang tadi hambatan yang lebih spesifiknya apa sih sehingga anak di dalam menghasilkan produknya tersebut baru sampai ke skala 5. Ya. Jadi kan salah satu hambatannya pada siswa tadi yang saya bicarakan itu mengenai fasilitasnya Bu. Mungkin dari hasil suatu produk itu misalnya saya ingin membuat suatu menganalisis suatu tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Mungkin si anak itu bisa, hanya saja anak itu kesulitan dalam bagaimana mereka menghasilkan si produk tersebut. Nah itu. Kemudian yang kedua, dari fasilitas yang ada, anak itu tidak semuanya sama. Jadi itu yang membuat saya bingung Bu. Terus Bu Devi selama ini solusinya apa untuk menanggulangi? Berarti kan di apa sih di kemampuan di alat ya? Iya, Solusinya seperti apa agar pembelajaran diferensiasi yang produknya itu bisa beragam sesuai kemampuan. Solusinya seperti apa yang jadi, sudah mungkin saya akan membuat solusi dengan cara anak itu kan bervariasi kemampuannya. Mungkin saya akan memvariasikannya tersebut itu dengan cara mana anak yang memang mampu di bidang A, mampu B, mampu C-nya gitu ya. Jadi saya mengelompokkan orang-orang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan yang sama di satu kelompokkan. Jadi biar tidak terjadinya hambatan. Jadi mereka itu berkelompok itu biar saling bekerja sama. Yang akhirnya itu bisa menghasilkan sesuatu. berarti dalam satu kelompok itu yang satu kemampuan. Iya, Ya, diharapkan dari misalkan ada anak yang memiliki kemampuan buat film. Iya, betul. Berarti nanti hasilnya harus jadi film gitu. Terus yang anak hobinya dalam karya tulis misalkan dibuat itu di karya satu tulis kelompok. di satu kelompokan dengan yang karya tulis. Jadi itu solusi yang Ibu rencanakan agar diferensiasi produknya bisa tercapai. Nah sekarang dari solusi tadi banyak kan Ibu membuat solusi. Kira-kira prioritas mana yang akan menjadi prioritas Ibu? Kan otomatis nanti
laporan berdasarkan kemampuannya saja Bu, untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dengan membuat laporan berdasarkan kemampuan, mungkin yang ini mampu dalam membuat film, yang ini mampu dalam membuat karya tulis, atau membuat sesuatu yang bisa mengunggulkan kelas misalnya. Nah, itu mungkin dari kemampuan tersebut saya bisa menilai apa yang mereka pelajari. Nah sekarang ada jangka waktunya, misalkan gini, pasti kan anak disuruh membuat hasil produk, hasil jangka Iya. waktunya. Nah nanti Bu Devi melihat bahwa solusi yang Bu Devi buat itu berhasil atau tidaknya dilihat atau diukur dalam jangka waktu berapa lama. Jadi dalam proses pembelajarannya biar menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan, oh ternyata saya kasih waktu jangka waktu 1 minggu, Iya. solusi ini ternyata bisa berjalan, atau misalkan oh ternyata tidak. Nah jangka waktunya Iya. yang digunakan. Jadi jangka waktu yang saya gunakan, kalau misalnya mereka mampu dengan cepat, saya kasih waktu 2 minggu. Tapi kalau misalnya mereka ada kesulitan di lapangan, mungkin saya beri waktu 3 minggu atau 4 minggu lah Bu. Kira-kira seperti itu. Iya, bagus. Nah dari itu solusinya udah dapat, udah pinginnya terus ada jangka waktunya tadi misalkan memberi bahwa solusi tersebut bisa berjalan 2 minggu atau tidak. Nah komitmen Bu Devi sendiri dari solusi tersebut, apa yang akan dilakukan Bu Devi menjaga solusi tersebut agar tetap konsisten? Ya jadi komitmen saya mungkin di dalam proses pembelajaran akan memberikan sesuatu yang memang si anak itu bisa untuk berkarya gitu. Jadi kalau misalnya di dalam proses pembelajaran kan si anak itu biar bisa bahagia, ceria di dalam kelas, berarti saya sebagai gurunya pun harus memberikan sesuatu yang memang berpihak kepada mereka atau kepada si anak tersebut. Dalam menjaga komitmen Bu Devi, kira-kira siapa saja yang terlibat supaya komitmen tersebut bisa berjalan dengan baik? Ya kalau misalnya komitmennya itu berarti ada pada saya ya Bu sebagai seorang guru dan pada peserta didik juga. Tuh, bagus ya Bu Devi. Nah kita sudah melakukan diskusi, sudah bincang-bincang mengenai tadi untuk persiapan besok supervisi. Nah dari hasil coaching kita hari ini, bagaimana tindak lanjutnya akan dilakukan kapan? Tindak lanjut bagaimana Bu? Iya, tindak lanjutnya insya Allah akan dilakukan secepatnya Bu. Mungkin dari hasil supervisi yang akan Ibu lakukan, di sana mungkin akan ada motivasi untuk segera melakukannya. Gimana sekarang? Sudah ada gambar? Lumayan Bu, sudah ada rasa percaya diri gitu untuk Harus melakukan percaya diri. proses belajar secara berdiferensiasi. Jangan kelihatan bingung. Siap Nah, Ibu. Iya. Jadi sudah siap ya, besok kita ketemu di kelas Iya, siap untuk di insya Allah. supervisi. Iya. Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Bu Devi. Maka Ibu dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian
cerah sekali. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu Sri sendiri gimana kabarnya? Gimana? Ada hal yang harus diskusikan lagi? Iya nih Bu Sri, soal kemarin ya soal Hmm. supervisi, mungkin saya ingin mengevaluasi dari hasil belajar yang sudah saya lakukan yang disupervisi oleh Ibu Sri. Ya, kalau dari hasil observasi kemarin ya, saya melihat ibu di dalam kelas, menurut saya hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang direncanakan, kan? Mulai dari pendahuluannya, terus kegiatan intinya, terus kegiatan akhirnya sudah terlampaui dengan Iya. Kalau menurut saya kemarin ibu sudah cukup berhasil di dalam kira-kira menurut ibu apa yang harus kita diskusikan sekarang? Apa dari pembelajaran kemarin masih ada yang kurang atau bagaimana? Iya nih Bu, mungkin ya ketika akan melakukan perasaannya itu ada rasa kurang percaya diri, tetapi setelah kemarin melakukan pembelajaran yang dilihat oleh Ibu pada saat supervisi, alhamdulillah antusias anak itu Anaknya ternyata aktif iya ternyata sudah terlihat gitu ya bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang memang mengikat terhadap kemampuan atau perkembangan dari setiap peserta didik gitu. Kalau saya sih ada ya merasa kurang percaya dirinya itu ketika apa sih yang akan dihasilkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, tapi alhamdulillah sejalan dalam perjalanan pembelajaran ternyata aktivitas dari anak memang berkembang sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi rencananya sekarang apa yang akan dikembangkan atau misalnya yang masih merasa kurang maksimal kemarin pelaksanaannya? Jadi yang kurang maksimalnya itu karena mungkin waktunya yang cuma 2 jam. Kalau misalnya di diferensiasi itu kadang anak itu melakukan aktivitas atau kemampuannya itu nanti hasil produknya itu nanti dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Nah, jadi dari hasil kemarin supervisi baru 1 minggu ya Bu, jadi saya belum melihat hasil seutuhnya, hanya baru saya melihat itu sudah sampai mana mereka melakukan hasil-hasil dari pelajaran berdiferensiasi itu. Jadi ketika saya melihat proses hasil dari si anak baru setengahnya dia mengerjakan seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan harapan. Iya. Kemarin itu kan diferensiasi kontennya saya lihat sudah ada terus diferensiasi prosesnya sudah ada ketika pembelajaran. Terus diferensiasi produknya masih dalam Tahap proses. iya proses. Jadi terus apa sih itu yang masih kurang Puas gitu ya. rencananya Iya. kita ini diskusinya apa sih yang Nah gitu. Jadi rencana di sini si anak itu sesuai kemampuan masing-masing karena hasil dari pembelajarannya itu memang kemampuan anak yang memang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk dibuat dalam bentuk gambar, ada yang dibuat dalam bentuk video, seperti itu. Ada yang berupa hasil karya ilmiah. Yang sulit itu ketika dalam proses pembelajaran diferensiasi itu berdiferensiasi konten karena waktunya itu yang membuat proses pembelajaran berdiferensiasi cukup apa ya Bu namanya teh Menyita waktu. menyita waktu gitu. Ya, jadi berarti sebetulnya diferensiasi itu menurut Bu Devi gampang atau susah? Gampang-gampang susah karena gampang itu karena memang si anak berkreasi dengan kemampuannya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi susahnya itu ya itu jangka waktunya saja. Berarti dari 3 diferensiasi yang merasa kesulitan ya, masalahnya itu ada di diferensiasi konten. Ya, dari diferensiasi konten. Nah, berarti itu yang dianggap
sebagai salah satu kesulitan atau kalau bukan, sebetulnya itu mungkin masih bisa dicari solusi Iya, ya sama betul. Bu Devi. Iya. Nah, kira-kira solusinya menurut Bu Devi untuk menanggulangi kesulitan kesulitan. tersebut. Ya, solusinya itu ketika si anak berkembangnya pada konten, saya bersolusi seperti ini. Ya, sok silahkan anak berkreasi senang mungkin gitu ya, karena kan kita proses belajar itu anak senang, maka belajar itu akan nyaman. Nah, jadi dalam waktu yang jangka panjang itu sambil materi yang terus disampaikan, si anak sambil mengerjakan produk atau konten yang mereka akan kembangkan sesuai minat bakatnya. Meskipun waktunya ya cukup menyita waktu, tapi hasilnya akan memuaskan seperti itu. Jadi aktivitas apa yang akan dilakukan agar diferensiasi kontennya bisa terwujud? Jadi dengan cara saya memantau terus si anak sudah sampai mana kemampuan anak itu mengerjakan dalam kontennya. Jadi kalau misalnya ketika pas jam saya melihat hasil pekerjaan anak tersebut. Misalkan si anak tersebut berkembangnya itu di konten. Jadi saya melihat, oh hasil karya anak ini baru setengah jalan misalnya. Nah, setengah jalan dari kontennya itu saya tetap memberikan semangat sesuai dengan kemampuan anak. Kalau anaknya mampu, misalkan mampu di A gitu ya, anak mampu di A, oh iya ini bagus, kemudian si anak itu kan merasa senang, maka timbullah rasa semangat lagi untuk mengkreasikan apa yang ada di benak si anak tersebut. Nah, berarti yang tadi itu termasuk juga tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Devi itu Iya. ingin anak merasa berkreativitas sesuai dengan kemampuan. Nah, iya. Nah, sekarang ukuran keberhasilan. Jika misalkan anak itu sudah sesuai dengan harapan Bu Devi, ukuran keberhasilannya dilihatnya dari kalau misalkan kalau mau dibuat dengan skala, skalanya kalau dikategorikan sudah berhasil. Iya, menurut saya alhamdulillah ya Bu, dikatakan sudah berhasil dalam kisaran 9 lah gitu ya. Karena dilihat dari proses perjalanannya itu ternyata memang anak senang sekali terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi, karena mereka karya hasil mereka itu dikembangkan dalam bentuk proses masing-masing seperti itu. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, mendukungnya apa? Ya, pendukungnya itu saya sebagai guru dan siswa ya sebagai murid saya saling bekerja sama, saling menyemangati, saling menghargai dari apa yang sudah dicapai gitu. Capaian anak, kemudian apa yang saya lihat, nah itu semuanya harus saling menghargai antara saya dengan siswa. Waktunya Waktunya misalkan kata Bu Devi itu ini sudah sesuai dengan mencapai keberhasilan. Tenggang waktunya berapa? Iya. 2 minggu ya Bu, dari proses pembelajaran sampai menghasilkan suatu proses berdiferensiasi, saya kasih waktu 2 minggu, karena kan ada anak yang memang ada yang lebih cepat ya, tergantung kemampuan si anak. Tapi kalau misalnya ketika proses kontennya itu mungkin dengan waktu 2 minggu mereka sudah bisa menyelesaikan apa yang mereka pelajari, mereka inginkan. Sekarang kalau misalkan sudah tapi kan itu Iya. tindak lanjutnya. Iya, tindak lanjutnya mungkin kalau saya melihat dari proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, saya akan mencoba di kelas-kelas yang lain dengan konsep yang sama ya, karena kan materinya hampir sama ya, konsep yang sama. Kemudian kreativitas anak itu kan berbeda, mungkin di kelas ini perkembangan anaknya itu lebih antusias, berbeda kan dengan kelas yang lain. Nah, mungkin dengan tindak lanjut saya bisa menerapkan itu ke tiap kelas. Nah, kalau memang berhasil, ternyata proses pembelajaran berdiferensiasi bisa meningkatkan proses belajar, minat, bakat siswa itu lebih unggul. Hebat Bu, hebat. Nah, sudah berapa kelas
terapkan di kelas yang lain. Mudah-mudahan kelas yang lain juga sama memiliki potensi gitu ya siswanya yang lebih unggul lagi gitu kan, karena tiap kelas itu memang berbeda. Nah, berarti kita sekarang sudah bisa dari hasil observasi Bu Devi sudah menemukan Bu Devi sendiri terus rencana untuk mengatasi kekurangan tersebut sudah. Nah, coba Bu Devi sudah bisa kan ya? Tadi Menyimpulkan sebenarnya gitu ya. Bu Devi sudah kira-kira Iya. kekurangan Bu Devi menjadi apa? Terus ininya anak apa? Tindakan untuk melakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Kesimpulannya apa? Jadi bisa menyimpulkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu memang berpihak kepada murid ya, karena di sana terjadinya proses di mana murid itu bisa menghasilkan suatu proses, baik itu konten, produk maupun proses sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Jadi saya merasa senang gitu ya ketika si proses tersebut itu pada diri siswa itu berbeda-beda. Nah, jadi kreativitas siswa itu memang beragam, Bu. Jadi kalau misalnya kita menggali lebih lagi gitu ya, si anak itu sangat berpotensi sekali. Bagus ya. Jadi yang paling titik beratkan di sini ternyata kemampuan anak itu Bervariasi. tugas kita ya Bu ya, yang harus menggali Menggali terus ya, semangat Bu. potensi. Ya memang hal itu kita harus jadi anak yang belajar, kita pun harus belajar Iya, Bu. tak betul. Itu kan yang menjadi suatu bukan hambatan apa ya? Tantangan. Tantangan bagi kita. Ternyata kita itu harus lebih lagi untuk berkreativitas lagi gitu ya, selain menggali dari potensi anak tersebut. Sudah dapat ya. Iya. Berarti sekarang tinggal Bu Devi mengerti kekurangannya. Sebetulnya menurut saya sih tidak terlalu banyak kekurangannya. Tinggal apa Bu Devi lebih paham kekurangannya diri sendiri itu apa. Jadi ini kan tidak bisa instan. Iya, betul. Dengan sering Belajar. bisa ya. Iya. Bu Sri, terima kasih ya, maaf Ya, mengganggu sama-sama. waktunya. Terima kasih sekali. Tetap semangat, tetap Iya. berkreasi, Iya, betul. tetap menghargai kreativitas. Bagus ya. Lanjutkan, tularkan ke yang lain. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama